Halo Rek, berjumpa lagi dengan saya Kemal Overlimit. Yo yo yo. Kali ini saya akan membahas jenis-jenis tinta sablon yang biasa dipakai di pasaran. Ada 3 jenis ya, 3 macam tinta yang digunakan pada umumnya. Salah satunya yang pertama ada tinta rubber. Untuk tinta rubber ini basisnya adalah water base ya guys ya. Jadi terbuat dari air. Dan yang kedua ada discharge. Nah, ini juga water base. Jadi terbuat dari air juga. Dan yang ketiga ada plastisol. Nah, untuk yang plastisol ini adalah oil base. Jadi terbuat dari minyak. Nah, kita akan membandingkan ya apa kelemahan dan kelebihan dari 3 tinta ini. Dan tidak hanya itu, kita juga akan memberi tutorial bagaimana cara menggunakan atau mensablon dari ketiga tinta itu. Penasaran? Saksikan terus! Kali ini yang pertama kita akan menyablon dengan tinta plastisol. Kebetulan ini kemarin kita ada orderan. Screennya seperti ini. Saya akan menggunakan screen ini saja ya untuk gambarnya. Jadi kita akan sablon dulu untuk tinta plastisolnya. Untuk tintanya saya menggunakan tinta plastisol guys ya. Dia hanya tinggal menambahkan pengencer saja, tidak terlalu kental seperti ini. Sudah bisa digunakan. Ini kebetulan sudah mau habis ya tintanya ya. Untuk pengencernya pengencer khusus plastisol ya. Terus kita aduk menjadi lumer seperti ini. Kalau sudah seperti ini sudah siap digunakan. Untuk tinta plastisol tidak bisa kering dengan suhu ruangan ya guys. Jadi harus dikeringkan dengan alat khusus. Bisa menggunakan hot gun seperti ini atau curing. Oke, kita timpa lagi untuk hasil yang lebih bagus dan solid warnanya. Ini adalah contoh alat curing yang bisa digunakan untuk mengeringkan tinta plastisol. Ini sudah kering, kita lepas untuk lanjut tinta berikutnya. Untuk yang kedua, kita menggunakan tinta rubber. Bahannya pasta tinta putih, kita encerkan dengan binder secukupnya hingga dirasa tingkat kekentalan tintanya pas. Seperti ini contohnya, dia tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Oke, kita mulai saja. Ini screennya sudah saya bersihkan dari tinta plastisol yang tadi. Untuk tinta rubber bisa kering dengan suhu ruangan atau kipas angin, tapi untuk mempercepat saya hot gun saja. Setelah kering kita timpa lagi agar tintanya lebih padat, warnanya lebih solid. Ini sudah kering, yuk kita lanjut ke tinta ketiga. Untuk yang ketiga, kita menggunakan tinta discharge. Kita buat dulu campuran tinta discharge-nya. Untuk tinta discharge saya sarankan menggunakan timbangan ya, agar takarannya lebih presisi. Caranya kita timbang dulu tinta putih.
Setelah itu kita timbang lagi untuk ordoles. Untuk takaran kita menggunakan ordoles 3-4% dari berat tinta. Untuk tinta discharge satu warna, kita sablon satu kali saja dan langsung bisa dipres. Ini penampakan sebelum dipres, warnanya kurang putih. Kita pres dengan suhu 180, waktunya 15 detik. Ini penampakan setelah dipres, warnanya lebih putih dan solid. Sekalian kita pres untuk sablon tinta plastisol yang tadi ya. Untuk tinta plastisol bisa menggunakan kertas HVS untuk hasil yang doff atau polyfilm untuk hasil yang glossy. Tapi kali ini saya menggunakan teflon biar hasilnya sedikit bertekstur. Dan kita finishing press juga untuk sablon rubber. Jadi untuk ketiga jenis tinta ini kita memerlukan finishing press. Oke, di sini ada 3 hasil dari sablon yang tadi kita kerjakan ya. Yang pertama ada sablon dengan tinta plastisol. Yang kedua sablon dengan tinta rubber. Yang ketiga sablon dengan tinta discharge. Kita akan jabarkan, kita akan terangkan satu persatu kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang pertama, tinta plastisol. Untuk handfeel-nya ini timbul ya guys ya. Kalau digeser-geser gini lah, didengarkan suaranya kan? Dia timbul guys. Karena dia tintanya menumpang di atas kain. Untuk warnanya dia putih solid guys ya. Dan detailnya kalau plastisol lebih oke, lebih bagus. Kelebihannya adalah saat proses pengerjaan guys ya. Karena kalau menggunakan tinta plastisol, tintanya itu tidak cepat kering. Otomatis saat pengerjaan lebih mudah karena tidak akan menyebabkan penggumpalan pada saat menyablon. Jadi tidak akan menggumpal pada segernya. Untuk kekurangannya, dia memerlukan alat pengering khusus. Jadi tinta ini tidak bisa kering secara manual ya, harus dikeringkan dengan alat khusus. Bisa menggunakan hot gun dan di finishing menggunakan curing atau mesin press. Dan kekurangannya untuk perawatan, dia tidak bisa terkena setrika guys ya. Dan untuk perawatan cucinya juga harus ekstra hati-hati ya. Jangan diperas terlalu keras karena akan menyebabkan dia cepat rusak atau cepat crack. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Untuk yang kedua ada tinta rubber. Untuk tinta rubber ini feel-nya hampir sama dengan plastisol, tapi sedikit berbeda ya. Jadi kalau yang biasa pegang sablonan itu pasti tahu. Hampir sama dengan plastisol tapi feel-nya berbeda. Untuk rubber ini adalah tinta yang biasa dipakai di konveksi atau pengerjaan-pengerjaan kaos. Kenapa paling sering dipakai? Karena dia tintanya lebih murah guys ya. Dan pengerjaannya tanpa menggunakan alat khusus. Untuk warnanya juga dia putih solid seperti plastisol. Oke, kita lanjut untuk yang sablonan ketiga. Untuk sablon yang ketiga ini menggunakan tinta discharge. Untuk handfeel-nya ini sangat halus ya, karena dia tidak timbul. Dia itu menyatu dengan kainnya. Untuk tinta discharge ini jadi begini. Warna tinta asli kain ini dihilangkan lalu diganti dengan tinta sablon ini. Jadi dia sangat awet dan tidak pecah. Karena dia sudah menyatu dengan kainnya. Jadi ini lebih tahan lama ya. Lebih tahan lama. Dan feel-nya itu sangat nyaman sekali kalau dipakai. Terus detailnya juga oke banget. Tapi kekurangannya adalah
Jadi warnanya ini untuk warna putihnya tidak begitu solid ya. Berbeda dengan tinta rubber atau plastisol, dia lebih putih. Kalau tinta discas ini putihnya seperti putih tulang. Nah, jadi warnanya kurang solid. Oke. Jadi seperti itu perbedaan 3 tinta sablon ini. Tergantung kalian ingin menggunakan tinta sablon yang mana ya. Tinta sablon ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan tadi ya, mengenai 3 jenis tinta sablon. Kalau kalian merasa kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar guys. Insya Allah akan kita balas. Jangan lupa untuk like dong dan subscribe biar kita bisa 1000 subscriber pada tahun ini. Dan kita update setiap hari di Instagram, TikTok. Dan kalau mencari produk-produk Overlimit, kita juga ada di Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Salam Overlimit.